Pembahasan soal IPS topik nomor 427. Mari kita bahas pilihannya dulu. Yang pertama, sario artinya pakan. 2. Ciak pasta gigi. Birio artinya pupuk. 4. Jerio artinya bahan. Soalnya, tangi joaya sing mulderi jaljaramnida. Tang artinya tanah. I di sini penanda subjek. Joaya kata dasarnya juta artinya bagus. Ada tata bahasa ya artinya agar. Tangi joaya agar tanahnya bagus. Singmul dari jaljaramnida. Dibaca singmul, huruf mati G bertemu M. Singmul artinya tanaman. Delnya menjadikan jamak, tanaman-tanaman. I-nya penanda subjek. Jal dengan baik. Jaramnida artinya tumbuh. Kita ulangi, tangi joaya, tanahnya bagus agar sing mulderi jaljaramnida, tanaman-tanamannya tumbuh dengan baik. Gereso tangel jutke mandelko. Gereso karena itu. Tangel jutke tang tanah. El di sini penanda objek. Jutke kata dasarnya juta artinya bagus, baik. Ada tata bahasa G. Dia mempunyai beberapa arti. 1 agar, 2 dengan, 3 secara, dan lain-lain. Masih ada yang lainnya. Mandelgo kata dasarnya mandelda artinya membuat. Jadi membuat dengan baik tanahnya. G di sini kita artikan dengan. Gereso tangel jutke mandelku, karena itu membuat tanahnya dengan baik. Go-nya go lalu. Selain lalu, arti lainnya adalah dan. Singmuri jaljaranen gosel dub giwihe tanggal titik-titik elrel purimnida. Singmul tanamannya. I di sini penanda subjek. Jal dengan baik. Jaranen gosel kata dasarnya jarada artinya tumbuh. Tata bahasa yang melekat adalah nengot. Salah satu artinya hal yang, atau yang kedua nengot berfungsi merubah kata kerja menjadi kata benda, atau merubah kata sifat menjadi kata benda. Jaljaranen gosel dubki wihe. Kata dasarnya adalah dubta, membantu. Tata bahasa yang melekat giwihe untuk membantu tumbuh dengan baik. Jadi nen gosel di sini tidak kita artikan, tetapi kita pakai definisi yang kedua, yaitu merubah kata kerja menjadi kata benda. Untuk tumbuh, untuk membantu tumbuh dengan baik. Tange, tang tanah. E di sini pada. E mempunyai banyak arti. 1 pada, 2 ke, 3 di, 4 per. Dalam konteks ini kita terjemahkan pada. Pada tanah, titik-titik elrel. Elrel di sini adalah penanda topik. Purimnida. Purimnida bisa kita terjemahkan menabur, menyemprot, dan arti yang lainnya masih ada. Dalam konteks ini kita terjemahkan menabur. Maka agar tanahnya baik ditaburi nomor 3, pupuk. Soal berikutnya 428.
Pilihannya lagi kita baca dulu. Nomor 1 sario artinya pakan. Nomor 2 ciak artinya pasta gigi. Nomor 3 gorem artinya pupuk kandang atau pupuk kompos. Nomor 4 nongyak kita terjemahkan pestisida, obat hama. Soalnya 농작물의 해로운 벌레, 병균 등을 없애기 위해서 주는 약품을 titik-titik-i라고 합니다. Baik, 농작물의 ini ada huruf mati G bertemu M, huruf G-nya dibaca sengau. 농작물 kita terjemahkan tanaman. Tata bahasa E yang ada di sini kita terjemahkan pada tanaman 해로운 벌레. Kata dasarnya adalah 해롭다, artinya berbahaya. Huruf mati B yang berubah menjadi U, lalu ditambahi tata bahasa nien yang artinya yang. 해로운 yang berbahaya. Boleh kita terjemahkan serangga. Kemudian byongyun dengel, byongyun bisa kita terjemahkan penyakit atau kuman. Deng dan lain-lain. Opseki wiheso, kata dasarnya opseda, menghilangkan. Tata bahasa yang melekat giwiheso untuk menghilangkan. Yang dihilangkan ini 해로운 벌레 dan byongyun. Junen yakpumel, junen dari kata dasar juda artinya memberi. Tata bahasa yang melekat nen artinya yang kedua artinya untuk. Jadi nen punya dua arti, satu yang, dua untuk. Yakpum kita terjemahkan obat-obatan. Jadi obat-obatan yang kita berikan untuk menghilangkan penyakit, serangga dan lain-lain. Titik-titik irago hamnida. Ini kategori tata bahasa irago hamnida, artinya disebut. Obat apakah itu yang bisa menghilangkan serangga? Tentu jawabannya nomor 4, disebut pestisida. Soal berikutnya nomor 429. Kita baca pilihannya dulu. Nomor 1 안전 벨트. 안전 artinya keamanan, 벨트 serapan dari bahasa Inggris belt artinya sabuk. Jadi sabuk pengaman. Nomor 2 gyotong jilso. Gyotong artinya lalu lintas, jilso artinya hukum. Kita terjemahkan utuh peraturan lalu lintas. Nomor 3 안전 artinya keamanan, 통로 artinya jalur aman. Nomor 4 안전 수칙. 안전 artinya keamanan, 수칙 artinya peraturan keamanan. Baik, soalnya kita bahas. 공사장이나 공장 등에서 공사장. Gungsa artinya pembangunan, jang artinya tempat. Maka kita terjemahkan tempat pembangunan. Misalnya tempat bangun gedung. Kemudian ada tata bahasa ina. Ini adalah bentuk pilihan, kita terjemahkan atau. 공장 등에서 공장 pabrik, 등 dan lain-lain esonya di tempat proyek atau di pabrik dan lain-lain. 작업을 할 때
kata dasarnya jagobelhada, artinya bekerja. Tata bahasa yang melekat, rielte, artinya saat. Jagobelhalte, saat bekerja. Sagoga naji anturuk, kata dasarnya adalah sagu nada. Sagu kecelakaan, nada muncul. Ga di sini penanda subjek. Sagoga nada, terjadi kecelakaan. Kemudian ada dua tata bahasa yang melekat, yaitu jianta dan durughada. Jianta artinya tidak. Durughada diantara artinya agar. Sagoga naji anturughada, agar tidak terjadi kecelakaan. Ditambah lagi tata bahasa giwiheso, untuk. Ditambah lagi tata bahasa nen, penanda topik. Jadi ada 1, 2, 3, 4 tata bahasa yang melekat. Untuk agar tidak terjadi kecelakaan, itu bahasa Koreanya seperti itu. Titik-titik elrel bandasi ji gyoya hamnida. Elrelnya penanda objek, bandasi kita terjemahkan sebaiknya. Jigyoya hamnida, kata dasarnya adalah jigida. Kita tulis dulu. Jigida, di antara artinya mematuhi, mentaati. Tata bahasanya oya hamnida, harus. Kita harus mematuhi titik-titik. Maka jawaban yang tepat adalah 4. Anjon sucik, peraturan keamanan. Kenapa tidak nomor 2, misalnya peraturan lalu lintas? Karena ini terjadinya di Gungsajang, tempat proyek, atau gungjang di pabrik. Soal berikutnya nomor 430. Kita lihat pilihannya dulu. Nomor 1, uneng gemji. 1 sampai 4 ada kata gemji. Gemji artinya larangan. Nomor 1, uneng kita terjemahkan melintas, mengemudi, melintas. Uneng gemji, dilarang melintas atau lewat. Nomor 2, jagdung gemji. Jagdung artinya mengoperasikan, dilarang mengoperasikan. Misalnya mengoperasikan sebuah mesin. Nomor 3, hebyon artinya merokok. Hebyon gemji, dilarang merokok. Nomor 4, jobgen artinya mendekat. Jobgen gemji, dilarang mendekat. Baik, titik-titik nen gagai ojima sipsio ranan tasimnida. Titik-titik nen di sini penanda topik. Kita terjemahkan dulu nanti di sini ya. Kemudian gagai ojima sipsio. Gagai dengan dekat, seakar dengan kata gakapta. Gakapta artinya dekat. Ini adalah kata sifat. Sedangkan gakai ada imbuhan i di sini, bukan penanda subjek, tetapi dalam bahasa Inggris seperti li, dengan. Maka kita terjemahkan dengan dekat. Oji masipsio, kata dasarnya oda, artinya datang. Tata bahasa yang melekat, ji masipsio artinya jangan. Gagai oji masipsio, jangan datang dengan dekat, jangan datang mendekat. Ranen tasimnida. Ranen diantara artinya yang disebut. Tet arti, imnida adalah. Sehingga kalau kita gabung ranen tasimnida adalah berarti
atau mempunyai arti yang disebut jangan mendekat. Maka persamaan katanya adalah nomor 4, jobgen gemji. Jobgen ini serapan bahasa Cina yang artinya mendekat. Sedangkan gagai oji masipsio asli bahasa Korea. Soal berikutnya nomor 431. Kita baca, kita terjemahkan pilihannya dulu. Nomor 1, kesemnida, kata dasarnya adalah keda, artinya menggali, mengeruk. Nomor 2, kyosemnida, kata dasarnya adalah kyoda, menyalakan. Menyalakan. Nomor 3, kosemnida, kata dasarnya keda, mematikan. Nomor 4, kesemnida, kata dasarnya keda, artinya membangunkan. Misalnya membangunkan dari tidur. Soalnya o늘은 밭에서, 오늘 hari ini, ennya penanda topik, 밭에서, bat kita terjemahkan ladang. Tata bahasa eso artinya di. Di ladang gogumarel titik-titik. Goguma itu kita terjemahkan ubi. Relnya penanda objek titik-titik. Kemungkinan besar nomor 4. Kemungkinan besar nomor 1, yaitu menggali ubi. Karena kalau menyalakan ubi tidak mungkin, nomor 3 mematikan ubi tidak mungkin, nomor 4 membangunkan ubi juga tidak mungkin. Kita lanjutkan lagi. Gehue, ge itu, hue, tata bahasa hue setelah. Setelah itu, maksudnya setelah melakukan pekerjaan ini. Gogumarel salmaso, goguma ubi, relnya penanda objek. Salmaso kata dasarnya samta, artinya merebus. Tata bahasa yang melekat, aso, di antara artinya lalu. Rebus ubinya, lalu mogos semnida, kita makan. Aju masih semnida, aju sangat. Masih semnida, mat artinya rasa. I di sini penanda subjek. Juas semnida artinya bagus. Rasanya bagus, maknanya sangat enak. Jelas jawabannya nomor 3, yaitu menggali atau mengeruk. Soal berikutnya 432. Kita perhatikan semua pilihannya ada ya seperti ini. Dan setelah titik-titik ada hamnida. Jadi ini adalah kategori tata bahasa. A, O, atau he ketika ditambah hamnida artinya harus. Tentu di sini yang melekat adalah kata kerja. Nomor 1, soya dari kata dasar seda. Seda di antara artinya memakai atau menulis. 2, ciwoya kata dasarnya ciuda, artinya membersihkan. Ciwoya hamnida harus membersihkan. Nomor 3, puryoya hamnida kata dasarnya purida, di antara artinya menabur atau menyiram. Bisa menabur, bisa menyiram. Puryoya hamnida harus menabur atau harus menyemprot, harus menyiram. Nomor 4, kata dasarnya nota, meletakkan. Noaya hamnida harus meletakkan. Huruf mati hiyet di sini tidak boleh dibaca, seolah-olah tidak ada. Jadi cara bacanya langsung A, Noaya hamnida. Soalnya
Cuksaesonen gajukdere besolmurel kekesi titik-titik hamnida. Cuksa kita terjemahkan kandang. Tata bahasa eso di, tata bahasa nen penanda topik. Di kandang, gajukdere besolmul, gajuk artinya hewan ternak. Delnya menjadikan jamak, hewan-hewan ternak. Ei kepemilikan, besolmul kita terjemahkan kotoran. Gajukdere besolmul, kotorannya milik para hewan ternak, kira-kira begitu. El penanda objek, kekesi dengan bersih. Ini seakar dengan kata keket hada. Keket hada artinya bersih, merupakan kata sifat. Sedangkan kekesi pada nomor sebelumnya pernah kita singgung, i di sini seperti li dalam bahasa Inggris, dengan. Kekesi dengan bersih, titik-titik hamnita. Maka kotorannya harus dititik-titikan dengan bersih. Kemungkinan besar nomor 2 harus dibersihkan. Kita lanjutkan dulu. Cuksaga keket haji anemyon. Cuksa di sini artinya kandang. Ganya penanda subjek. Keket haji anemyon, kata dasarnya keket hada, bersih. Tata bahasanya ada 2 yang melekat. Yang pertama ji anta, artinya tidak. Lalu ada myon, artinya kalau. Keket haji anemyon, kalau tidak bersih kandangnya. Gajukdel, gajuk hewan ternak. Delnya jamak, hewan-hewan ternak. I-nya penanda subjek. Byongi delgi swipsemnida. Kalau kita terjemahkan per kata, byong artinya penyakit. I-nya penanda subjek. Delda artinya masuk. Masuk penyakit, ini satu paket, terkena penyakit. Kemudian ada tata bahasa giswipta, mudah untuk. Byongi delgi swipsemnida, mudah untuk terkena penyakit. Jelas jawabannya harus dibersihkan nomor 2. Semoga bermanfaat penjelasan ini. Salam optimis lulus, optimis terbang Korea.